Udah bisa rekam. Insyaallah kita mulai ya kuliah ya. Jadi kuliah kita hari ini judulnya adalah uji kompetensi sebagai penyelia ataupun supervisor halal. Jadi dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang JPH, bahwasanya perusahaan wajib mempunyai penyelia halal, dan penyelia halal itu harus punya bukti yaitu kompetensinya, yaitu uji kompetensi. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan SKKNI ya, nomor 2015 tahun 2016, yaitu tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia tentang supervisor halal. Ya. Jadi mahasiswa memahami persyaratan uji kompetensi supervisor halal. Ya. Itu sekali lagi ini di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ya, pasal 24, yaitu pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib ya. Jadi ini istilahnya wajib memiliki penyelia halal atau supervisor halal. Pasal 28, penyelia halal harus memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Nah, ini beragama Islam. Nah, di dalam undang-undang itu beragama Islam. Jadi berbeda dengan koordinator internal halal ya, di perusahaan dalam sistem jaminan halal itu boleh non-muslim. Nah, kalau di supervisor jaminan halal ini, nah, maka ini wajib beragama Islam. Nah, inilah yang sedang terutama perusahaan-perusahaan luar negeri dan sebagainya sedang bertanya kepada BPJPH, nah bagaimana ke depannya ini ya, terutama misalnya perusahaan dari Cina dan sebagainya yang notabene dalam perusahaannya tidak ada yang Muslim. Nah, tetapi ini kan undang-undang ini kan berlaku untuk di Indonesia ya, artinya khususnya adalah pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Nah, nanti produk yang akan masuk ke Indonesia bagaimana? Nah, tentu saja mengikuti nanti peraturan pemerintah lebih lanjutnya. B, syaratnya memiliki wawasan luas dan memenuhi syarat syariat tentang kehalalan. Ya. Oleh sebab itu, untuk mengetahui tentang wawasan dan sebagainya, tentang pengetahuan dan sebagainya, perlu ada standar ujinya ya, perlu ada standar kompetensinya. Ya. Definisi dan cakupan penyelia halal. Itu penyelia halal adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan dan bertanggung jawab pada proses produksi halal, PPH, proses produksi halal. Di mana penyelia halal ini merupakan bagian dari tim manajemen halal ya. Jadi tidak selalu harus penyelia halal sebagai koordinator ya. Tapi kalau biasanya kalau di perusahaan, misalnya satu-satunya si A itu sebagai supervisor halal, nah biasanya dia yang ditunjuk sebagai koordinator. Tapi sebetulnya di sini dalam penjelasan dan ini adalah bagian ya dari tim manajemen halal. Artinya tidak harus menjadi koordinator. Ya. Nah, apa tugas penyelia halal? Itu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 33 tadi. Ya. 1, yaitu mengawasi proses produksi halal di perusahaan. Yang kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan ya, terhadap produk yang tidak halal. Ya. Yang ketiga, mengkoordinasikan proses produksi halal. Yang keempat, yaitu mendampingi auditor halal.
pada saat pemeriksaan ataupun audit. Nah, auditor halal ini dalam artian berarti nanti adalah terutama kalau audit eksternal ya, audit yang dilakukan dari pihak luar, yaitu dalam ini yaitu dilakukan oleh LPH ya, kita masih ingat ya ada istilah-istilah dalam Undang-Undang 33 ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, sekarang yang sudah beroperasi udah 30 tahun ya, contohnya LPPAM MUI. Tapi nanti kemungkinan bisa selain LPPAM MUI. Ya, auditor ini yang sudah tentu saja ditunjuk oleh BPJPH dan sesuai dengan undang-undang ya berarti sudah melakukan uji ya. Dari kata alamatnya. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKNNI tadi ya. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 215 tahun 2016 ya. Itu merupakan standar kompetensi bidang penjaminan produk halal yang mengatur tentang kriteria standar kompetensi kerja penyelia halal. Sehingga satu, yaitu mampu menjamin produk yang dihasilkan halal secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua, yaitu mampu mencegah kasus yang merugikan perusahaan, baik secara material maupun non-material terkaitan isu halal. Jadi intinya kita bagaimana supaya jangan sampai ada isu produk yang tidak memenuhi halal, apalagi sampai publish ya. Nanti reputasi perusahaan bisa hancur. Ya. Tujuannya yaitu menjamin penerapan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan. Ya. Nah, ini adalah contoh keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKNNI tadi ya. Nomor 2015 tahun 2016 yaitu penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis yaitu golongan pokok, jasa operasional, ilmiah dan teknis lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain yaitu bidang penjaminan produk halal. Jadi ini ya. Jadi ini khusus ya dibuat SKN ini yaitu khusus untuk bidang penjaminan produk halal. Nah, ini dalam SKNN itu ada tujuan utamanya yaitu menjamin penerapan sistem jaminan halal sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal MUI. Nah, kalau di sini disebut jelas nih ya. Sesuai persyaratan MUI ya. Nah, di sini ada fungsi utama ya, atau fungsi kunci, ada fungsi utama, ada fungsi dasar. Ada 3 fungsi kunci, yaitu satu yaitu merencanakan penerapan sistem jaminan halal. Jadi perencanaan, ini satu. Yang kedua menerapkan sistem jaminan halal. Yang dua ini berarti implementasinya. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Ini pelaksanaannya. Untuk satu, merencanakan penerapan sistem jaminan halal. Ini ada 3 fungsi kunci ya. Ini ada fungsi utamanya, ada fungsi dasarnya. Ada 3 yaitu 1 menyusun dokumen SCH, 2 memverifikasi dokumen SCH, 3 yaitu melakukan sosialisasi dokumen SCH. Dokumen SCH alhamdulillah kita kemarin sudah belajar ya. Ada manual halal yang nanti alhamdulillah nanti praktek membuat manual halal ya. Ada prosedur halal, mungkin ada work interaction halal, ada form dan sebagainya, itu adalah dokumen SCH ya. Termasuk yaitu kebijakan halal dan sebagainya. Yang kedua
yaitu fungsi kunci menerapkan sistem jaminan halal atau SJH. Ini ada dua fungsi utama. Yang satu yaitu menerapkan proses penanganan bahan. Yang kedua yaitu menerapkan proses penanganan produk. Nah, yang menerapkan proses penanganan bahan, ya, ini ada fungsi dasarnya, yaitu menyiapkan dokumen pendukung bahan. Ini adalah terusan melakukan seleksi bahan halal 5. 6. Melakukan pengadaan bahan halal. 7. Melakukan penanganan bahan halal. Penanganan bahan halal. Nah, yang menerapkan proses penanganan produk halal ya, ada fungsi dasarnya ada 8 ya, melakukan proses produksi halal. 9 yaitu melakukan penanganan produk halal. 10 yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. 11 yaitu melakukan penanganan produk halal. 12 yaitu melaksanakan audit. Dan 13 yaitu memantau tindak lanjut hasil audit. Ya. Jadi ini kalau kita bagi lagi dari SNKKI ini ya, dasar unit kompetensinya ada 13 ya, ada 13 ya. Yang termasuk ke dalam 3 fungsi kunci. Sekali lagi yaitu merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kata kuncinya ya. Nanti ada 13 fungsi dasar. Sekali lagi ini nomor masing-masing unit kunci dasar ya. 1 sekali lagi ini sama nih, ini dengan ini sama nih. Yaitu menyusun dokumen halal, ini memverifikasi dokumen halal. Ya, 3 yaitu melakukan sosialisasi dokumen halal. 4 ya, ini menyiapkan dokumen pendukung bahan. 5 yaitu melakukan seleksi bahan halal ya, ini nomornya nomor 5 ya. 6 ya, melakukan pengadaan bahan halal. 7 melakukan penanganan bahan halal. 8 melakukan proses produksi halal. 9 melakukan penanganan produk halal. 10 melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan melakukan pengembangan produk halal. 11. 12 evaluasi tadi, melaksanakan audit internal. Dan 13 yaitu memantau tindak lanjut dari hasil audit internal. Nah sekarang kita coba bandingkan antara SKNNI ini dengan apa yang sudah kita pelajari, yaitu sistem jaminan halal yang kemarin, yaitu ada 11 kriteria ya. Jadi sekali lagi ini adalah fungsi kunci. Pertama, merencanakan penerapan sistem jaminan halal dengan unit kompetensi. Ya. Ada menyusun dokumen halal, memverifikasi dokumen SJH halal, melakukan sosialisasi dokumen SJH, sistem jaminan halal. Nah ini berarti sebetulnya ya ini kita membuat apa yang kita sebut di dalam 11 kriteria sistem jaminan halal ya. Artinya membuat manual harus memuat 11 kriteria, begitu juga aktivitas kritis ya dan sebagainya. Nah itu ya, itu adalah sesuai dengan kriteria sistem jaminan halal yang sudah ditentukan. Ya. Nah berikutnya menyiapkan dokumen pendukung bahan. Nah itu berarti padanannya ke sistem SJH adalah sama dengan kriteria 4 ya. Di mana kemarin kita sudah belajar bahan itu intinya ada yang kritis, ada positif list dan sebagainya. Nah bagi perusahaan yang penting kan nanti bisa menyusun dokumen atau menyiapkan dokumen pendukung kehalalan bahan ya.
Nah, berikutnya ini melakukan seleksi bahan halal, melakukan pengadaan bahan halal, penanganan bahan halal, ya, proses melakukan produksi halal, melakukan penanganan produk halal. Nah, ini kurang lebih semua ini ya, tercantum di dalam SCA kita, yaitu sama dengan kriteria 7, yaitu prosedur aktivitas kritis. Ya. Kemarin sudah kita pelajari ada 8 aktivitas kritis ya, dalam SCA, dimulai dari purchasing, pembelian, terus yang QC, penerimaan bahan, terus penggudangan, ya, terus produksi, R&D, ya, termasuk produksi cleaning dan sebagainya, ya, transportasi. Nah, itu adalah semua masuk di sini ya. Cuma nanti ada beberapa yang diperjelas di belakang ya. Berikutnya melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini kemarin padanannya adalah sama dengan kriteria nomor 9, yaitu prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Melakukan pengembangan produk halal, ini kembali ke 7 ya. Yang ada di aktivitas kritis, yaitu prosedur aktivitas kritis untuk pengembangan produk baru. Ya. Berikutnya adalah melaksanakan audit internal dan memantau tindak lanjut audit internal, berarti ini sama dengan kriteria nomor 10 ya, tentang audit halal. Nah, jadi kalau kita lihat satu persatu padanannya kurang lebih seperti itu, antara uji kompetensi dengan SKKNI 215 kita padankan dengan kriteria sistem jaminan halal. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama yaitu fungsi kunci untuk yang pertama yaitu untuk perencanaan ya, yaitu menyusun dokumen halal. Ada 3 kunci ya tadi ya. Unit dasar yaitu merencanakan penerapan sistem jaminan halal, menerapkan sistem jaminan halal ya, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Ini adalah 3 kunci tadi ya. Ya kembali ke sini tadi ini. Ya, 1 kunci, 2, 3. Ya. Jadi ada plan, do, and check. Kurang lebih begitulah ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, ini adalah kita tekankan lagi untuk fungsi kuncinya. Nah, tadi masing-masing kunci memiliki unit kerja. Total unit kerja ada 13 tadi yang ininya. Nah, ini unit kerjanya ya. Nah, masing ini unit kerjanya ada 13. Nah, ini nomornya ya. Nomor unit kerjanya. Yang pertama yaitu untuk merencanakan ya, dokumen halal. Unit kerja yang kedua yaitu memverifikasi dokumen SCH. Yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi dokumen SCH. Nah, ini padanannya sekali lagi sama dengan kriteria 1 sampai 11 ya. Karena membuat manual halal itu kan harus mengandung 11 kriteria ya, sistem jaminan halal. Nah. Jadi dokumen SCH apa sih sebetulnya dokumen SCH? Sekali lagi kalau kita bicara dokumen SCH, maka sebetulnya 1 yaitu berupa manual. Yang kedua berupa prosedur. Dan yang ketiga yaitu bukti implementasi ataupun rekaman. Inilah yang dimaksud dengan dokumen sistem jaminan halal. Kita review lagi sekali lagi ya. Nanti kalian membuat manual halal ya. Paling tidak ya mungkin syukur-syukur nanti komplit di dalam manual itu disertai prosedur masing-masing ya. Dan contoh bukti rekamannya misalnya.
Paling tidak target kita untuk kuliah ini yaitu mampu membuat manual halal. Ya. Itu mencakup 11 kriteria sistem jaminan halal. Dan kekasannya apa? Yaitu sekali lagi manual halal ini harus dibuat terpisah dengan manual sistem yang lain. Jadi misalnya kalau perusahaan sudah menerapkan sistem ISO, sistem HACCP, dan juga sistem-sistem lainnya, ya. Nah manualnya ini harus dibuat tersendiri, ya. Walaupun nanti prosedurnya, ya, dan juga implementasinya, nah itu bisa diintegrasikan atau istilahnya bisa digabungkan, ya. Tapi yang manual ini harus berdiri sendiri yaitu khusus manual halal. Yaitu mencakup sekali lagi 11 kriteria. Nah, prosedur mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan 11 kriteria halal SCA dan dapat diintegrasikan. Jadi ini kasnya kalau ini mulai prosedur. Ya. Ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain. Ya. Misalnya ada prosedur pelatihan, prosedur aktivitas kritis yang kemarin kita bahas yaitu untuk di SCA itu ada 8 aktivitas kritis ya. Terus ditambah lagi dengan ini yang kriteria 7 ya. Ditambah lagi yang kriteria 8 prosedur kemampuan telusur, prosedur penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal, prosedur audit internal dan prosedur kaji ulang manajemen. Nah, ini yang harus ada prosedurnya. Nah, ini kalau prosedur ini bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain ya. Jadi contohnya misalnya kalau di SCA disebutkan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya refer to SOP nomor berapa ya. Itu disebutkan di dalam manual ya. Misalnya SOP nomor 9. Nah, tetapi nanti di SOP nomor 9 di sini diperjelas yaitu hal-hal yang spesifik untuk sistem jaminan halal ya. Berikutnya dokumen halal itu berupa apa? Bukti rekaman ya. Seluruh bukti implementasi dari prosedur SCA yang sudah dibuat dan dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain. Yang ini pun juga bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain. Ya. Nah ini biasanya contohnya ada checklist ya. Nah kalau bukti atau rekaman itu berarti checklist itu sudah diisi. Nah, jadi isi dengan kegiatan sehari-hari. Ya, itu bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain. Misalnya penerimaan bahan. Nah, itu kan harus dicek juga di samping halalnya, dicek juga dari segi mutunya, dicek juga dari segi keamanan pangannya. Nah, beberapa perusahaan bisa diintegrasikan sekaligus. Nah, QC akan memberikan QC pas penerimaan bahan kalau sudah memenuhi ketiga-tiganya. Dari aspek halalnya terpenuhi, dari aspek mutunya terpenuhi, dari aspek keamanan pangannya terpenuhi. Ya. Penting perlu diperhatikan di sini penyusunan dokumen SCA sesuai proses bisnis perusahaan. Nah, yaitu dibuat sebelum proses sertifikasi. Artinya kemarin kita bahas memang inti daripada SCA itu kan 11 kriteria. Namun tentu saja aktivitas kritis dan sebagainya, ya, nama produk dan sebagainya sesuai dengan bisnis proses perusahaan. Jadi antara misalnya perusahaan yang menghasilkan produk jadi dengan berproduksi, nah itu biasanya 11 kriteria komplit. Ya. Nah, aktivitasnya misalnya 8 aktivitas kritis komplit. Ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya sifat bisnisnya distributor, beli barang, nah, langsung dijual. Ya. Atau perusahaan logistik, nah, atau perusahaan transportasi menerima bahan, langsung dikirim ke tujuannya. Nah, tentu saja dia kan berarti dalam hal ini contoh kriteria produk ya, dan sebagainya, aktivitas kritisnya tidak harus sama dengan yang ada di proses produksi real. Ya, misalnya logistik kan dia tidak mengembangkan produk misalnya. Berarti aktivitas kritis pengembangan produk tidak ada. Tapi aktivitas kritis pengembangan jasa ada.
Nah, berarti itu termasuk bisa dianggap sebagai produk dalam artian jasa. Sekali lagi, manual halal ya, berisi 11 kriteria, masih ingat ya kemarin ya, yaitu ada kebijakan halal, ya, di mana perusahaan top manajemen sekali lagi minimum GM atau plan manager membuat kebijakan halal. Boleh juga lebih tinggi lebih baik, misalnya direktur atau CEO lebih kuat posisinya ya. Nah, supaya kebijakan halal berjalan maka perlu dibentuk tim manajemen halal. Nah, supaya tim ini bisa bekerja dengan baik maka perlu dibekali dengan ilmu yang cukup ya. Maka harus ada pelatihan ya. Nah, dengan demikian bisa menjalankan bagaimana proses produksi halal dan juga bagaimana bisa mengontrol daripada aktivitas kritis sehingga tidak menyebabkan terjadinya produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini bisa kita hilangkan ya. Jadi ini adalah 11 kriteria. Dan nanti sekali lagi kalian membuat manual halal yang beri 11 kriteria. Untuk sementara kita pilih bisnis proses manufacturing, ya, khususnya industri pangan. Nah, dengan demikian 11 kriteria harus dijelaskan dalam manual secara komplit. Ya. Yang kedua tadi adalah verifikasi dokumen SCH. Ya, kalau tadi menyusun dokumen SCH, ini verifikasi dokumen SCH. Ya. Yaitu cek kesesuaian dokumen SCH. Ya. Yang pertama adalah tentu saja sebagai referen utama adalah misalnya buku manual SCH. Ya. Yang disusun oleh LPPOM MUI. Ya. Sebelum ada mungkin manual yang ataupun petunjuk yang lain ya. Yaitu manual sekali lagi yaitu mencakup 11 kriteria dan sesuai dengan ruang lingkupnya. Jadi kemarin dari 11 kriteria policy ya tadi dibuat oleh top management, syaratnya harus disosialisasi dan sebagainya ke stakeholder dan supplier. Nah, itu harus termuat di sini dan nah, begitu juga kriteria-kriteria yang lainnya. Artinya pembandingnya dibandingkan antara yang SCH, buku SCH, nanti dengan manual yang ada di perusahaan, nah itu sudah harus memuat semua yang menjadi persyaratan-persyaratan di kriteria SCH, itu masuk dalam manual. Ya. Nah begitu juga yang SOP, ya. Ini dicek kesesuaian dengan persyaratan yang ada di prosedur yang ada ditetapkan di dalam sistem jaminan halal 23.000 ya. Itu prosedur pelaksanaan SCH menjawab semua kriteria SCH sesuai dengan ruang lingkup, proses yang berlaku dan dipahami oleh person in charge-nya. Dan sekali lagi prosedur kalau di dalam sistem jaminan halal itu tidak harus berupa SOP ya. Jadi boleh dalam bentuk yang lain. Ya, kalau misalnya di dalam ISO misalnya itu kan ada segitiga yang sangat jelas ya. Bahwasanya perusahaan mempunyai policy, dari policy diturunkan ke manual, dari manual diturunkan ke SOP, masing-masing kriteria dari manual, dari SOP ini diturunkan ke guideline misalnya ya. Terusan dari guideline ini diturunkan lagi ke WI ya. Nah, dalam hal ini prosedur sistem jaminan halal itu bisa di level mana saja. Yang penting ada cara. Ya. Boleh level SOP, boleh level guideline, boleh level WI. Ya. Nah, ini adalah tentang prosedur. Ya. Yang berikutnya bukti pelaksanaan SCH, yaitu sekali lagi mencakup semua prosedur SCH dan dipelihara. Jadi sekali lagi kalau namanya bukti, apa buktinya kamu sudah lulus? Dari TPB, buktinya berarti sudah punya nilai TPB. Apa buktinya sudah magang, sudah punya nilai magang. Nah ini di sini adalah berarti sekali lagi bukti ini berupa biasanya checklist, bisa logbook,
bisa juga bentuk-bentuk yang lain, form-form yang lain, dan itu sudah diisi dengan kegiatan dan bukti data-data keseharian. Yang ketiga, sosialisasi. Melakukan sosialisasi dokumen SCH. Sosialisasi dokumen SCH, ya, yaitu caranya menentukan ruang lingkup dan tujuan sosialisasinya apa, pihak yang akan disosialisasikan, serta lakukan setiap ada pemutakhiran dokumen. Ya. Jadi termasuk kalau ada perubahan-perubahan dokumen, baik manual maupun prosedur, disosialisasikan ke bagian yang berkepentingan, ya, stakeholder. Ya. Yang kedua, metode sosialisasi dapat menggunakan media elektronik ataupun media komunikasi yang lain, singkat, padat, dan jelas. Jadi misalnya dengan mading, dengan poster, ataupun dengan email, atau dengan intermail di perusahaan, dan sebagainya. Dalam sosialisasi dipastikan soalnya dokumen SCH berjalan efektif. Ya. Artinya apa? Artinya berarti ada evaluasi, ya, untuk mengetahui nantinya dalam hal misalnya audit bisa ketahuan ya, sosialisasi dokumen SCH berjalan efektif atau tidak. Ya, itu misalnya apakah bagian yang seharusnya mengerti tentang aktivitas kritis yang ini sudah menguasai kegiatannya atau belum, dan sebagainya dalam hal menjaga kehalalan produknya. Yang penting ini adalah bahwasanya juga dokumen SCH itu bisa dijalankan di bagian yang seharusnya. Yang kedua berikutnya adalah dalam SKNNI unit kerja 4, yaitu menyiapkan dokumen pendukung bahan. Nah ini padannya di dalam sistem jaminan halal, berarti praktis ini sama dengan kriteria nomor 4 ya. Alhamdulillah kita sudah bahas kriteria nomor 4 ini banyak, panjang lebar ya. Ada berapa minggu sendiri tuh yang tengah, yaitu tentang bahan-bahan kritis dan dokumen-dokumen pendukung bahan. Jadi di sini mungkin tidak banyak lagi saya singgung ya. Intinya kita refer kepada pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang kriteria 4, yaitu mengetahui bahan, dokumen apa yang dibutuhkan minimal dan sebagainya, dan selalu menjaga validitas daripada dokumen halalnya. Ya. 3 yang penting, ya, bahwanya kriteria SCH 4 ini adalah bahan, ya, dokumen pendukung bahan, dan daftar bahan. Ya. Ini perusahaan atau nanti kalau supervisor yang membuat daftar bahan, di mana dalam daftar bahan itu nanti akan dibagikan ke bagian-bagian yang berkepentingan, misalnya purchasing sebagai acuan daftar bahan yang boleh dibeli, bagian QC merupakan acuan daftar bahan yang boleh diterima, bagian produksi merupakan daftar bahan yang boleh digunakan. Ya, ini adalah buat daftar. Nah, biasanya di dalam daftar itu adalah berisi yaitu nama bahan, produsennya siapa, ya, ada nama bahan, produsennya dari negara mana, suppliernya siapa, dokumen halalnya apa, misalnya SCH, nomornya berapa, berlaku sampai kapan. Nah, kalau tidak ada misalnya dokumen yang lain, flow proses, spesifikasi, dan sebagainya. Nah, itu yang dimuat di dalam daftar bahan. Berikutnya dalam bahan yang terpenting juga, ya, pemutakhiran dokumen pendukung bahan. Artinya apa? Artinya berarti perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menjaga validitas dokumen. Jangan sampai bahan yang kita pakai, bahkan atau bahan yang kita beli, ternyata dokumen pendukung bahannya, yaitu misalnya sertifikat halalnya, sudah kadaluarsa. Oleh sebab itu perusahaan mempunyai prosedur untuk menjaga pemutakhiran dokumen bahan. Ya, caranya diserahkan kepada perusahaan
Ada yang membuat manual ya berarti ada yang tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan daftar bahan ini diteliti, oh mana-mana yang sertifikat halalnya sudah kadaluarsa. Nah, maka harus segera memberikan warning ke purchasing segera meminta dokumen yang terbaru. Ya. Ada yang membuat program Excel, ya. Di dalam Excel tersebut dibuat program sedemikian rupa kalau kurang kita menghidupkan komputer, maka yang muncul misalnya pertama kali daftar bahan dan langsung memberikan tanda blink misalnya atau berubah warna jadi kuning misalnya yang tadinya hitam atau di blok kuning ya. Ini adalah bahan yang dokumen halalnya kurang dari 3 bulan misalnya. Nah, kalau kurang dari sebulan sudah berubah menjadi merah misalnya. Nah, itu nanti segera biasanya interlink kalau yang seperti itu ke purchasing. Dengan demikian purchasing langsung memberitahukan kepada supplier untuk memperbarui dokumen halalnya. Ada juga yang sudah mempunyai dihubungkan dengan software yang dimiliki. Ada SAP, ada Oracle dan sebagainya. Bahkan ada yang membuat sistem block atau lock. Yaitu bahan yang dokumen halalnya sudah kadaluarsa, maka tidak bisa membeli lagi. Nah, kalau sampai seperti itu berarti kan kemungkinan akan terjadi shortage bahan. Nah, kalau shortage bahan sampai produksinya berhenti, nah itu bisa teguran keras ya dari pimpinan perusahaan kepada tim, ya, khususnya tim halal ya, ataupun tim yang berhubungan dengan menjaga pemutakhiran dokumen bahannya. Karena kalau sampai tidak bisa beli bahan, nah itu nanti rentetan berikutnya berarti tidak bisa produksi. Kalau tidak bisa produksi ya berarti tidak ada income dan sebagainya ya, maka bisa bangkrut nantinya ya. Sekali lagi bahan kemarin kita ingatkan lagi ya bahwasanya ada bahan itu ada 3, bisa kita kelompokkan jadi 3 kelompok ya. Dari segi halal ada yang bahan yang tidak kritis yang disebut dengan positive list kemarin ya sudah di-download ya. Nah, coba di latihan di-download dari websitenya MUI ya, halal MUI ya. Nah, kalau bahan kritis prinsipnya tidak memerlukan bahan ya, tidak memerlukan dokumen ya. Berdasarkan SK LPPM positive list ya. Nah, keuntungannya kemarin sudah kita pelajari bersama ya, ada 3 dalam SK tersebut ya. 1, tidak perlu dokumen halal. Yang kedua, kalau ada raw material baru dari yang termasuk positive list boleh langsung digunakan. Yang ketiga, ya, dalam penerimaan bahan tidak harus dicek detail sampai 5 item yaitu nama, halo? Saya kok sepertinya terlempar ya. Halo, ada yang dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Ada, Pak. Pak. Dengar, Pak. Share screen-nya kelihatan? Di saya gelap, Pak. Saya screen-nya hitam, Pak. Iya, saya kok jadi hitam gini kenapa ini? Depan ini apa yang harus dilakukan nih? Udah kelihatannya Bentar Pak. ya. Sekarang yang kelihatan apa ini? Folder. PowerPoint, Pak. PowerPoint? Iya, PowerPoint slide pertama. Kok saya di sini nggak kelihatan ya nih ya. Bahkan slide saya yang PowerPoint-nya jadi hilang.
Sekarang kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Lihat. Iya. Terlihat, Pak. Kenapa tadi ya? Tadi sampai berapa nih? Sampai sini ya. Udah kelihatan lagi? Terlihat, Ini Pak. rekamannya jalan. Rekaman masih jalan, oke. Ada apa tiba-tiba kok blank hitam. Kadang-kadang saya lupa ngecas, saya cek masih jalan. Ya, takutnya baterai habis. Ya. Saya cek lagi. Oke, jalan. Baik, kita teruskan ya. Kemarin ada bahan tidak kritis ya. Tadi ada 3 keuntungan ya. Yang berikutnya ada bahan kritis wajib bersertifikat halal ya. Artinya ini bahannya sangat kritis atau yang kemarin kita sebut high risk ya. Yaitu ada beberapa kelompok produk ya. Yaitu semua produk yang berasal dari hewani termasuk turunannya ya seperti daging, gelatin, kolagen dan sebagainya. Bahan dengan proses yang rumit ya, misalnya flavor, vitamin premix, seasoning yang kompleks dan sebagainya. Bahan yang sulit ditelusur ya, kemarin terutama limbah-limbah dari industri keju, laktosa, whey protein dan sebagainya. Nah, ini wajib bersertifikat halal. Pengertiannya sekali lagi berarti sertifikat halal MUI atau lembaga yang diakui MUI kalau produk tersebut berasal dari luar negeri. Ini juga sudah di-download ya. Nah, silahkan di-download ya. Ada 3 kategori lembaga ya. Sekali lagi dari ribuan, mungkin ratusan ribu lembaga sertifikasi di luar negeri yang di-approve MUI. Ini baru sekitar 45 saja ya. Yang berikutnya bahan kritis tetapi tidak wajib dengan sertifikat halal ya. Terutama ini adalah bahan-bahan nabati yang diproses mengalami perubahan bentuk misalnya. Misalnya cabai diolah menjadi cabai kering, nanti diolah menjadi cabai bubuk. Nah, terusan misalnya jagung diolah menjadi maizena starch dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh juga ya, ini tapi dijelaskan ya. Nah, ini boleh dengan dokumen selain sertifikat yaitu apa? Misalnya yaitu spesifikasi, terusan flow proses, list of ingredient, COA dan sebagainya ya. Yang ini tentu saja di ketentuan umumnya yang utama dikeluarkan oleh produsennya bukan oleh supplier ya. Ini silakan ya, ini di download udah download semua. Yaitu lembaga yang approve MUI. Udah ya, udah download ya. Udah, Pak, kawan. Kenapa? Udah download. Sudah, Pak. Udah ya, alhamdulillah. Kita terus